Yang terhormat Bapak Kepala BKN Profesor Dr. Yudan Arif Fakrullah SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala BKN Bapak Suharmen, yang kami hormati Ibu Sestama BKN Ibu Imas Sukmaria, yang kami hormati juga Bapak Deputi PLM, yang Pak Rahman Hadi, dan yang kami hormati juga Bapak Deputi PPM Bapak Hirman, serta teman-teman para kakak rek, para pejabat eselon 2, serta seluruh hadirin yang berbahagia, para sahabat ASN, sahabat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu saja kita sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak henti-hentinya kita sampaikan puji dan syukur atas kasih dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka setelah beberapa hari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan bersama handetolan di kampung halaman. Dan ini adalah hari kedua kita masuk bekerja. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi hari dan diberikan kesempatan menorehkan tinta emas dalam berbangsa dan bernegara. Baik, sahabat ASN yang berbahagia, masih semangat ya. Saya pada negara. Artinya, ketika pilihan itu sudah ada di tangan kita, tentu saja kita harus menunjukkan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas kita sebagai ASN. Ya. Satu hal lagi, ketika kita juga pernah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ya. Ini juga kita ingat kembali, ketika kita memilih menjadi ASN, berarti kita juga memilih untuk bertugas dan ditempatkan melayani bangsa, melayani anak-anak bangsa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahkan ada juga sahabat-sahabat ASN yang berkarya di luar negeri, karena ada kantor-kantor kita yang ada di sana. Ini sebuah pilihan hidup. Nah, kita juga masih ingat doa dari orang tua kita ketika anaknya pengen kuliah, pengen bekerja. Doa dari orang tua kita pasti tentunya doa yang amat baik. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa menjadi orang yang berguna, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi orang nomor satu dan sebagainya. Itu doa orang tua kita. Apakah kita rela doa orang tua itu kita abaikan ketika kita diminta untuk berkarya di tempat lain? Ketika kita harus bekerja di instansi lain karena mengejar karir kita? Tentu saja tidak. Karena doa orang tua dan cita-cita kita sebagai ASN tentu saja ingin menjadi seorang pejabat, ingin menjadi ASN yang karirnya sampai ke puncak yang tadi disampaikan oleh Prof. Yudan. Kita diberikan kesempatan untuk mencapai karir setinggi mungkin. Oleh karena itu, BKN sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak pada para ASN, berpihak pada karir ASN. Ya. Salah satu dari kebijakan yang sudah dilakukan adalah ASN Karir, yang pada pagi hari ini kita kupas apa sih ASN Karir itu sendiri dan bagaimana kita
bisa mengejar karir kita dengan menggunakan ASN karir. Tentu saja satu hal yang harus kita punyai adalah tekad. Tekad untuk meningkatkan karir kita dimanapun instansinya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kalau hanya berkarir pengen mengejar karir, tetapi hanya berada di satu unit instansi. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, kalau di Pemda, eselon satunya hanya satu. Ya. Tetapi kalau di pusat, banyak. Nah, apakah kita hanya diam saja menjadi eselon 2 di situ terus sampai pensiun? Ya. Ataukah kita tidak bisa menjadi eselon 2 hanya eselon 3 terus di situ? Kan tentu saja kita tidak mau. Kita kan pengennya, ya saya harus berkarir dengan baik, dimanapun saya harus ikuti. Ya. Oleh karena itu, ASN karir yang dikeluarkan oleh BKN saat ini memudahkan Bapak Ibu untuk melihat instansi-instansi mana yang sekiranya Bapak Ibu bisa berkarir lebih tinggi. Karena kalau di instansi daerah atau di daerah itu Bapak Ibu terbatas jenjang karirnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan mutasi atau mengikuti seleksi di instansi lain. Ya. Bagaimana itu Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa instansi itu membutuhkan jabatan-jabatan yang sesuai dengan latar belakang Bapak Ibu semuanya. Ya, itulah kita kira kita harus bisa memahami dan langsung Bapak Ibu bisa membuka aplikasi ASN Karir yang dikeluarkan oleh BKN. Di situ Bapak Ibu tinggal lihat, oh ternyata ada instansi A, B, C, D. Oh ada lowongan formasi jabatan eselon 1, eselon 2 atau eselon 3. Itu disitulah Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan itu. Ada yang bilang, Pak, kalau saya ikut di sana, mutasi, nanti anak istri saya bagaimana? Nah, terutama ini bagi yang cowok-cowok ini, biasanya yang malas untuk pindah atau mengejar karir di luar instansi. Karena cowok itu merasa super. Sahabat-sahabat ASN yang cowok-cowok ini merasa super. Kalau saya nggak ada, istriku bagaimana, anakku bagaimana? Kenyataannya, ya, kenyataannya, ketika kita tidak ada di tempat, ketika kita tidak ada di rumah, istri kita, anak kita itu bisa mandiri. Ya. Jadi kalau bapak-bapak atau cowok-cowok ini yang merasa super itu sebenarnya kita itu lemah. Cowok-cowok itu jujur lemah karena nggak ada istri, nggak ada anak, kita bingung. Tetapi kalau istri nggak ada suami, masih bisa bertahan dan bisa mandiri. Ya. Kalau kemarin ketika masih berkumpul, mau ke pasar aja, Pak, ayo diantar ke pasar. Wah, jemput anak-anak. Nah, ketika kita ada di situ masih satu, tetapi ketika kita berkarir di luar dan terpaksa harus meninggalkan anak istri, mereka bisa ke pasar sendiri. Anak-anak juga di era modern ini sudah ada digitalisasi, sudah ada jasa-jasa antar jemput dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu, kami berharap sekali teman-teman menangkap peluang digitalisasi ini ya dengan mengejar karir Bapak Ibu semuanya. Tidak harus cowok, tapi juga cewek juga bisa. Ya. Kita ikuti, kita jalani sebagai seorang ASN yang benar-benar mengabdi pada bangsa dan negara. Tentu saja juga kita juga tidak bisa juga eh, meninggalkan keluarga terlalu lama. Artinya tetap kita suatu saat pasti pulang, nengok anak istri dan sebagainya. Begitu juga yang istri yang bekerja di luar wilayahnya juga bisa eh, berkumpul dengan suami dalam waktu-waktu tertentu. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya.
Tinggal tekad kita, kemauan kita untuk mengejar karir setinggi mungkin. Di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sudah jelas diamanatkan bahwa pengelolaan manajemen kepegawaian itu berbasis sistem merit. Artinya Bapak Ibu kalau mengejar karir, percayalah bahwa sistem merit itu berjalan dengan baik. Artinya sudah tidak ada lagi istilah itu keponakan, itu bawaan, itu tetangga, itu sudah nggak ada lagi. Tapi semuanya berdasarkan sistem merit. Kalau kita bicara sistem merit, berarti kita bicara apa? Kita bicara tentang kompetensi, kita bicara tentang kinerja, ya, karakteristik individu yang dipunyai. Nah, itulah yang menjadi bahan pertimbangan ketika penerapan sistem merit. Apalagi dengan Undang-Undang 23, Undang-Undang 20 tahun 2023 sudah jelas disampaikan seperti itu, maka kita percaya, kita yakin bahwa sistem merit itu berjalan dengan baik. Sehingga inilah saatnya Bapak Ibu, teman-teman sahabat ASN ini untuk melengkapi diri sendiri, membekali diri sendiri di era kompetitif ini dengan kompetensi-kompetensi yang lebih, kompetensi-kompetensi yang melebihi yang lain, menjadi ASN yang luar biasa, bukan hanya ASN yang biasa-biasa saja, tetapi ASN yang mempunyai visi yang baik, kemudian cara pandang yang baik, metode kerja yang baik, dan inovasi dan sebagainya. Ya. ASN yang agile, bukan ASN yang hanya beradaptasi pada teknologi, tetapi dengan teknologi yang ada, kita mencoba membuat perubahan-perubahan, memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah inovasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja kita, kinerja organisasi. Sahabat ASN yang berbahagia, ketika kita membuka ASN karir, tentu saja ada hal yang kita garis bawahi, ada di situ adanya mutasi. Ya. Ketika Bapak Ibu mendaftar dalam ASN karir kemudian lulus dalam seleksi, lah disitulah dilakukan mutasi. Ya. Mutasi itu apa? Mutasi itu bukan hanya sekedar perpindahan tugas atau lokasi PNS, tapi lebih pada perpindahan yang mendasarkan pada kebutuhan organisasi. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengajukan pindah, tetapi instansi yang Bapak Ibu tuju itu membutuhkan kompetensi kita atau tidak. Organisasi yang kita tuju itu membutuhkan kompetensi kita atau tidak. Ya. Inilah fungsinya ketika Bapak Ibu mengajukan pindah atau penugasan dan sebagainya itu harus ada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa hanya sekedar pengen pindah kemudian saya pindah yang penting pindah mau jadi pelaksana juga nggak apa-apa. Nah, kalau semacam itu bukan ASN yang kita harapkan. ASN yang kita harapkan tuh aku pindah tapi harus bisa berkarir di sana, ya. Bukan menyerah begitu saja, gitu. Kemudian kalau bicara analisis jabatan, analisis beban kerja, ya ini memang tugasnya biro organisasi atau bagian organisasi sekda. Mungkin sahabat-sahabat ASN tidak akan sampai di situ. Tetapi ini minimal Bapak Ibu atau sahabat-sahabat ASN ini punya profil kompetensi dan potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu ini disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu ketika mengembangkan karir. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan mutasi, dilihat di sana apakah di sana itu eh,
yang saya tuju itu betul-betul dibutuhkan, yang saya sampaikan tadi, organisasi membutuhkan atau tidak, ya. Kalau organisasi di sana membutuhkan, tentu saja kompetensi dan potensi Bapak Ibu akan terpakai di sana, ya. Sehingga Bapak Ibu tentu saja akan mudah berkarir di sana, ya. Jadi jangan sampai tadi yang saya sampaikan frustasi, yang penting saya pindah kumpul keluarga, aku sudah pindah walaupun jadi pelaksana enggak apa-apa. Nah, itu sudah bukan bukan ASN yang benar. Kemudian sesuai kompetensi dan klasifikasi jabatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu kan punya profil ASN masing-masing. Bapak Ibu punya latar belakang, kemampuan, kompetensi, dan potensi masing-masing. Nah, ketika pindah pun juga harus melihat bahwa di sana Bapak Ibu juga bisa ditempatkan sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu punya kemampuan arsiparis, tetapi di sana di- ditempatkan di jabatan yang bukan arsiparis, mungkin di jabatan bendahara misalnya, ya itu kan nggak pas. Otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa bekerja dengan baik, tidak bisa mengembangkan potensi dan kompetensi Bapak Ibu dengan baik. Kemudian berikutnya adalah pola karir. Nah, inilah kenapa dengan adanya ASN karir ini, prinsip mutasinya adalah memperhatikan pola karir. Sehingga ketika Bapak Ibu membuka ASN karir kemudian melamar di situ, nah, di ASN karir ini sudah terlihat jabatan-jabatan apa yang sesuai dengan Bapak Ibu yang kosong, spesifikasi jabatannya apa, syarat-syaratnya apa, di situ ada semua. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih dan berpindah kemudian mengikuti seleksi di sana, tentu saja pasti akan akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan potensi Bapak Ibu semuanya. Sehingga pola karir Bapak Ibu juga akan terjamin. Ya. Bapak Ibu bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan latar belakangnya, kemudian penempatannya pas di situ, otomatis Bapak Ibu akan senang. Dan dengan kesenangan atau enjoy di situ, maka pola karir Bapak Ibu juga akan baik. Bapak Ibu bekerja dengan baik, dengan senang hati, otomatis pasti akan berkinerja baik. Nah, kalau kinerjanya baik, pasti pola karirnya juga baik. Kemudian ada persyaratan lagi minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Tetapi dalam hal-hal tertentu, ya, bisa dilakukan dengan penilaian SKP 2 periodik jangka pendek, yaitu 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Nah, kalau hasilnya di atas ekspektasi, Bapak Ibu boleh pindah. Tetapi kalau hasilnya penilaian SKP tersebut penilaiannya baik atau sesuai ekspektasi, Bapak Ibu tidak boleh. Harus nunggu 2 tahun terlebih dahulu. Beda kalau misalnya justru kinerjanya atau SKP-nya di bawah ekspektasi atau tidak baik, itu malah bisa. Siapa tahu ketika SKP Bapak Ibu itu jelek, atau bukan jelek istilahnya, karena tidak baik, itu belum tentu Bapak Ibu itu tidak baik. Belum tentu Bapak Ibu itu jelek atau males. Bisa saja karena penempatan Bapak Ibu ini tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi penempatan yang salah. Sehingga SKP Bapak Ibu jelek karena SKP Bapak Ibu di bawah ekspektasi karena memang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tetapi bagi ekspektasi yang amat baik, ya bisa saja dipindah dengan asumsi dia ditempatkan di tempat yang baru bisa mewarnai atau memberi trigger pada instansi yang baru sehingga dia bisa membawa perubahan di instansi yang baru. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi prinsip-prinsip itu harus diperhatikan. Kemudian menghindari konflik kepentingan. Ini hal yang menjadi prinsip ketika melakukan mutasi.
bukan hanya sekedar ini adalah yang penting dia bisa pindah, tetapi tanpa melihat kebutuhan organisasi, kompetensi, pola karir, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, mutasi bukan sekedar perpindahan tempat kerja atau bagian. Mutasi bukan sekedar perpindahan tempat kerja, tetapi bagian dari manajemen karir. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa mutasi itu tetap harus memperhatikan kompetensi, kemudian formasi jabatan, masa kerja minimal, dan konflik konflik kepentingan tadi. Nah, itulah yang akan kita bahas, kita buka ketika nanti Bapak Ibu melihat aplikasi dari ASN Karir. Bapak Ibu, sahabat ASN yang berbahagia, setelah kita melihat ke belakang yang kami sampaikan di awal tadi, hidup adalah pilihan, kita hidup memilih menjadi ASN, maka kita juga harus bisa mengejar karir kita setinggi mungkin, tentu saja dengan mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan potensi, kompetensi, peningkatan potensi kita, peningkatan kompetensi kita, peningkatan kinerja kita, profesionalitas kita sebagai seorang ASN. Hidup itu adalah pilihan. Begitu juga ketika kita mengejar karir, tidak harus berada di satu unit kerja, kita bisa berpindah ke unit kerja yang lain, kita bisa berpindah ke instansi yang lain untuk mengejar cita-cita kita, mengejar doa dan harapan orang tua kita menjadi anak yang bisa berkarir menjadi PNS, yang bisa berkarir dengan baik menjadi ASN, yang punya karir yang tinggi. Itulah harapan orang tua dan pilihan hidup kita sebagai seorang ASN. Kalau terkait dengan persyaratan-persyaratan administrasi, sudah biasa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah, sahabat ASN ini yang pernah berpindah, tentu masih ingat status adalah PNS, dan dalam hal ini juga P3K juga bisa. Kemudian ada lampiran analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tadi kami sampaikan itu adalah hasil dari Biro Organisasi atau Kabak Organisasi Sekda. Kemudian ada surat permohonan mutasi dari pegawai yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengajukan mutasi, berarti Bapak Ibu harus harus ada surat permohonannya dan ada surat persetujuan dari PPK instansi asal. Jadi ketika Bapak itu mengajukan permohonan mutasi, Bapak Ibu harus harus menghadap ke pimpinan dulu, minta persetujuan. Setelah itu ada surat persetujuan dari PPK instansi penerima atau atau lebih dikenal dengan lolos butuh. Ya, ada lolos butuh enggak di sana. Nah, lolos butuh ini berarti organisasi itu membutuhkan. Kalau ada lolos butuh berarti Bapak Ibu bisa lanjut mengajukan mutasi. Kemudian ada SKP jabatan terakhir, dan ini ada langsung ada di SIASN. Kemudian surat bebas hukuman disiplin. Ini kalau Bapak Ibu dari teman-teman BKP SDM atau Biro SDM ini aktif dalam menggunakan aplikasi IDIS ya, Integrated Discipline. Ini terkait dengan hukuman disiplin pasti sudah ada di SIASN. Kemudian SKP juga langsung bisa kita lihat di SIASN, yaitu bernilai baik 2 tahun terakhir, surat pernyataan tidak sedang atau tugas belajar. Nah, ini hal yang sangat urgent buat Bapak Ibu semuanya, para sahabat ASN. Jadi kalau para sahabat ASN ada yang sedang tugas belajar, itu tidak boleh mengajukan mutasi. Ya. Apalagi tugas belajarnya adalah dibiayai oleh Pemda atau instansi yang bersangkutan, di mana ketika instansi itu mengirimkan Bapak Ibu untuk tugas belajar,
Mereka berharap bahwa setelah selesai tugas belajar, ilmunya dipakai dan diterapkan di instansinya, bukan terus malah Bapak Ibu pindah. Nah, kalau itu kan mereka akan rugi. Ya. Tapi nanti dengan asas kemanfaatan itu bisa dilakukan untuk bermanfaat bagi masyarakat atau bagi instansi. Kemudian surat keterangan bebas temuan dari inspektorat instansi asal. Ini juga penting. Jangan sampai ketika ASN itu dipindah ternyata punya masalah. Sehingga bukannya menyelesaikan masalah tetapi memindah masalah di instansi yang baru. Nah, ini kan tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan mutasi maupun ASN karir. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di aplikasi ASN Karir, yaitu ketika Bapak Ibu klik di beranda, nanti bisa dilihat langsung di sana. Tentu saja dengan NIP Bapak Ibu, kemudian ada passwordnya, ya nanti tinggal masuk di situ, Bapak Ibu bisa melihat ASN Karir itu seperti apa. Di sana sudah ada langsung tayang di sana instansi apa saja yang membuka lowongan, persyaratannya apa dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di situ. Saya kira itu Bapak Ibu, sahabat ASN yang berbahagia. Nanti kita perbanyak dengan tanya jawab dan pada kesempatan hari ini juga nanti secara nanti aplikasi ASN Karir itu akan dibahas maupun disampaikan oleh Bapak Direktur Pak Firdaus beserta jajarannya dalam sesi kedua setelah kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Adisa, makasih atas waktunya yang terhormat, Pak Kepala BKN, Pak Prof. Sudan, Arifakullah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala, Bu Sestama, para deputi, Bapak Ibu deputi, rekan-rekan CPTP dan seluruh ASN, baik di BKN maupun seluruh instansi, sobat ASN yang pada pagi hari ini kita mendengarkan tadi arahan Pak Kepala dan terakhir terima kasih Pak Paulus, Pak Direktur atas public motivation-nya pada pagi hari ini. Tadi saya dengarkan sangat menyentuh dan sangat termotivasi ya mestinya. Banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Paulus tentunya bisa merubah mindset dan pola pikir kita dalam bekerja. Terima kasih Pak Paulus. Kami akan lanjutkan terkait dengan teknis. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana kita melakukan mutasi ASN. Kemudian kami di sisi aplikasi akan menjelaskan bagaimana teman-teman sobat ASN menggunakan ASN karir. Mbak Nita bisa di-share paparannya. Baik, suara saya terdengar jelas atau ada kendala? Cukup terdengar, Pak Direktur. Ya, baik. Baik, mungkin agar memperlancar paparan, kami coba off kamera dulu ya, agar tidak ada kendala terkait dengan jaringan. Baik, sebelum kami paparkan terkait dengan layanan ASN Karir, tentunya kami akan coba menjelaskan latar belakang kenapa lahir layanan ASN Karir. Ya, bahwa kita harapkan dengan ASN Karir, seleksi mutasi PNS lebih transparan, lebih mudah dan efisien. Ini tentunya sesuai dengan arahan Kepala BKN bahwa kita harus mampu melindungi para ASN, mampu memudahkan dan mampu membahagiakan. Nah, dalam hal ini tentunya BKN melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan arahan tersebut. Sehingga tentunya
yang selama ini mungkin rekan-rekan sobat ASN ketahui bahwa untuk dapat pindah misalkan atau informasi ketersediaan lowongan jabatan CAJF ya pelaksana di instansi pemerintah ini masih belum begitu transparan itu ya, masih belum terfasilitasi informasinya, belum terupdate di publik secara langsung, sehingga tentunya BKN dalam hal ini menjembatani ya, dalam hal ini mengkonsolidasikan bahwa kita menyiapkan kanal ofisial aplikasi layanan yang nanti dapat diakses oleh seluruh ASN untuk dapat melihat informasi jabatan lowongan yang kosong yang dibutuhkan oleh instansi yang membuka lowongan. Ya, ini tentunya menjadi satu terobosan yang baik ya agar ASN dapat mudah mendapatkan informasi tersebut. Di sisi lain juga tentunya dari transparansi yang kita coba lakukan dengan melakukan digitalisasi, ini akan menambah kepercayaan ya masyarakat, khususnya juga para ASN terhadap proses seleksi yang mungkin sebelumnya informasinya hanya sebatas sebagian orang yang tahu ya. Sekarang kita open ya informasinya bahwa misalkan di Kemendikbudristek misalkan saat ini sedang membuka lowongan untuk jabatan yang mendukung program prioritas pemerintah terkait dengan sekolah unggul Garuda ya, dan juga di beberapa instansi lainnya misalkan di Kementerian Haji dan Umroh ya yang saat ini masih membutuhkan jabatan ASN, diharapkan dari mutasi dari instansi lain ke Kemenhaj untuk mendukung program atau kegiatan haji tahun ini. Ini yang juga tentunya menjadi satu informasi yang transparan yang kita buka ya, secara publik di layanan ASN Karir. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sobat ASN yang pernah menggunakan LinkedIn ya, yang mempunyai akun di sana mungkin tidak akan kesulitan karena ini agak tidak akan sangat familiar ya dengan LinkedIn, karena kita nanti akan diminta menambahkan profil kita, mengupload CV kita ya. Silakan nanti upload CV kita seperti apa rekam jejak kita ya, seperti kita membuat CV, kita mau melamar kerja, nanti CV itu akan mendeskripsikan siapa diri kita ya. Intinya kayak kita mau jualan gitu ya, kita coba menampilkan prestasi-prestasi kita, rekam jejak karir kita, barangkali diklat kita, kompetensi kita apa, skill kita apa yang kita miliki, silakan deskripsikan di situ. Sehingga nanti instansi yang membutuhkan skill tertentu yang memang dibutuhkan di instansi tersebut itu dapat mencari ya, dapat menemukan kandidat potensial ya, yang barangkali kami dapat cerita juga teman-teman, kalau kami sebagian teman-teman prakom gitu ya, prakom yang skillnya adalah IT, namun di awal karir ditempatkan di tempat yang tidak ada kaitannya dengan IT misalkan, sehingga keahlian dia programmingnya itu tidak termanfaatkan atau tidak berdampak banyak di unit tersebut ya, sehingga dia mungkin merasa jenuh karena ilmunya tidak digunakan dan tidak ada barangkali formasi atau lowongan di unit lain dalam satu instansi, karena bisa jadi karena formasi atau peta jabatannya sudah penuh ya. Kalau di Pemda mungkin teman-teman di Diskominfo ya, itu yang barangkali relate dengan Prakom ya, karena di situ juga ada tugas-tugas terkait dengan digitalisasi membangun sistem. Namun demikian, barangkali di sana sudah penuh peta jabatannya, sudah penuh formasinya, misalkan Prakom ahli muda sudah penuh, sehingga tidak dapat lagi ASN Prakom dari unit lain, dari dinas lain pindah ke Diskominfo. Ini yang juga kita harus mencarikan solusinya, ya jangan dibiarkan. Tentunya ini harus jalan dengan prinsip memudahkan dan membahagiakan ASN kita. Ya, banyak teman-teman ASN kita yang ternyata karirnya mentok ya di Prakom muda misalkan atau Prakomadya karena tidak ada lagi karir setelahnya ya, formasi peta jabatannya penuh sehingga
dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi stagnan gitu ya, bertahun-tahun di situ. Nah, ini tentunya menjadi satu kendala atau permasalahan yang kita alami, sehingga perlu adanya terobosan ya. Dalam hal ini ASN Karir ini yang kita bisa melihat atau ada peluang di instansi lain yang membutuhkan ada tempat kosong, prakom madya ada yang kosong, prakom muda ada yang kosong untuk bisa bergabung di tempat lain yang tentunya secara peluang karirnya lebih besar atau memang kebutuhannya belum terpenuhi di instansi tersebut sehingga membutuhkan ASN dari prakom-prakom lain, misalkan dalam hal ini prakom yang sebenarnya dia punya skill yang nanti bisa berdampak besar di instansi baru tersebut atau yang membuka lowongan tersebut. Nah, ini yang tentunya nanti kita bisa meredistribusi ASN lintas instansi agar nanti performance atau tujuan dari organisasi ini tadi dikatakan di awal oleh Prof. Dan bahwa kita harus bisa mewujudkan asta cita presiden. Ya, asta cita presiden ini juga kita bisa lakukan salah satu caranya dengan meredistribusi ASN, memapping kembali potensi-potensi ASN yang tadinya ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, nanti bisa dipindahkan atau dimutasikan ke tempat yang sesuai dengan kompetensinya. Ya, tentunya ini akan menguatkan, akan mendorong mewujudkan asta cita presiden. Selanjutnya, dari hal-hal latar belakang inilah tentunya kami di Kedeputian SIDIGI, Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara, berinovasi menghadirkan satu layanan yang tentunya bisa menjawab permasalahan itu semua. Ya, kita lakukan dengan transparan, tentunya akan efisien ya karena seluruhnya terintegrasi dalam satu platform ASN digital. Jadi ASN Karir ini bagian dari platform ASN digital. Jadi aplikasi ini tidak berdiri sendiri, sobat ASN semuanya, tapi aplikasi ini atau terintegrasi dengan layanan lain. Misalkan nanti ada layanan perencanaan kebutuhan, ada layanan integrated mutasi, IMUT, ada juga nanti layanan pindah instansi dan My ASN tentunya yang nanti semuanya dapat berkontribusi. Jadi satu output di layanan A menjadi input di layanan B ya, seperti itu. Oke, jadi ASN Karir ini sekali lagi menjembatani sobat ASN agar nanti bisa berkarir lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, ya dampaknya ke negara juga akan lebih banyak gitu ya dibandingkan barangkali ada kendala saat ini yang kapasitasnya atau kompetensinya belum termaksimalkan dengan baik ya, seperti itu. Bukan karena kita tidak kompeten, tapi karena lingkungan kita, unit kita tidak bisa memfasilitasi itu, seperti itu. Baik, selanjutnya ASN Karir ini kita peruntukkan ya untuk ASN yang memang akan mutasi atau pindah instansi, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana dengan internal instansi. Jadi harapannya Kepala BKD, Kepala Biro SDM itu sudah melakukan remapping ASN di internalnya, ya, bahwa di manakah ASN yang membutuhkan atau redistribusi barangkali ada kompetensi yang unggul di unit tertentu tapi belum termaksimalkan bisa di remapping, bisa dipindah secara internal gitu ya. Nah, kondisinya jika setelah dilakukan mapping ulang gitu ya ASN di setiap instansi ternyata masih dibutuhkan atau masih ada kekurangan ASN yang memang dibutuhkan di instansi tersebut. Nah, inilah yang kita coba fasilitasi dari instansi lain. Jadi kalau dalam satu instansi silakan gunakan manajemen talenta, gunakan sistem Simata yang sudah kita juga implementasikan, mapping ASN secara tepat ya sesuai dengan unit dan kompetensinya. Kemudian jika masih belum terpenuhi juga kita bisa hire itu ya ASN dari instansi lain yang juga barangkali nanti tetap harus ada izin gitu ya, harus ada approve dari PPK atau pimpinan unit atau pimpinan instansinya untuk diberikan
kesempatan berkarir di tempat lain. Nah, ini yang nanti kita coba jelaskan mekanismenya seperti apa. Manita, silakan di next. Baik, untuk jenis seleksi pada ASN Karir, kita bagi menjadi dua model. Yang pertama, khusus untuk JPT, ya untuk seleksi terbuka atau shelter, buat Bapak Ibu para JPT, yang tadi misalkan Bapak Ibu Kepala Dinas, yang misalkan ingin karena sudah mentok gitu ya, karena kan maksimal tertingginya kalau di Pemda itu kan eselon 2A, kalau di provinsi eselon 1B. Ingin menjadi eselon 1 misalkan atau eselon 2A karena hanya satu peluangnya di daerah, Bapak Ibu para JPTP bisa juga berkarir di instansi pusat, di mana di sana tentunya tadi peluang-peluangnya jauh lebih besar ya. Tidak harus stuck sampai pensiun di Pemda, tapi kalau jika ingin berkarir lebih tinggi, barangkali juga lebih berkontribusi dari sisi dampak ke negara, tentunya pemerintah membuat kesempatan di instansi pusat untuk bisa menduduki satu jabatan JPT maupun baik pratama, madya maupun utama. Ya, ini kita buka melalui seleksi terbuka. Jadi seleksi terbuka ini dikhususkan untuk instansi memang belum menerapkan manajemen talenta secara penuh ya. Kalau nanti sudah menggunakan manajemen talenta, tentunya kita sudah dapat menggunakan SIMATA ya, manajemen talenta, sistem manajemen talenta yang sudah kita juga implementasikan. Nah, ASN Karir ini kita menjembatani untuk yang belum menggunakan manajemen talenta sehingga masih dibutuhkan shelter seleksi terbuka untuk JPT. Yang kedua terkait dengan seleksi mutasi untuk ASN. Ya, jadi ini untuk yang jabatan struktural, jabatan fungsional dan pelaksana untuk seleksi mutasi pindah instansi antar pusat maupun daerah. Jadi CF Madya, CF Muda, pertama, pelaksana maupun para kabak ya, pejabat administrator, pengawas, silakan nanti ini punya kanal juga untuk pindah instansi. Jadi ini mutasi ASN untuk para pejabat tersebut. Ya tentunya beberapa hal aturan main masih diterapkan seperti ASN yang angkatan 2019-2020 ya, itu kan masih terikat dengan maksimal 10 tahun ya di Permenpannya. Nanti ini juga menjadi satu validasi yang kita juga mengikuti aturan yang sudah ada. Next, mungkin Mbak Nita. Baik, untuk alurnya, ini sebenarnya dari sisi alur, kami informasikan juga untuk pengelola kepegawaian dan juga para ASN agar semua memahami alur yang digunakan atau proses bisnis dalam ASN Karir. Ini untuk yang shelter ya, Bapak Ibu yang nanti berkeinginan untuk seleksi terbuka, ada lowongan di beberapa kementerian pusat misalkan atau ada di daerah yang membuka shelter untuk para pejabat JPT. Jadi instansi atau BKD atau Biro SDM melengkapi jabatan lowong yang telah disetujui oleh Wasdal. Jadi dalam hal ini terintegrasi layanannya dengan iMood ya. Jadi dari instansi mengajukan dulu rekomendasi jabatan kosong ke Wasdal, ke BKN ya. Melalui kemudian Wasdal nanti baru di-approve dari BKN untuk dibuka. Nanti akan masuk langsung otomatis dari iMood ke layanan ASN Karir. Jadi nanti adminnya bisa membuka, men-setting lowongan dan menambahkan beberapa persyaratan ya, persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi persyaratan ASN untuk bisa mendaftar di situ. Kemudian tentunya data-data ini juga bersumber dari layanan perencanaan kebutuhan, sehingga pengelola ASN, BKD, Biro SDM harus melengkapi dulu peta jabatan di layanan perencanaan kebutuhan. Ya, ini kemudian setelah di-submit atau dibuka, dirilis ke publik, nanti ASN dapat melamar atau diundang oleh instansi. Jadi nanti di ASN Karir ada satu menu untuk private atau mempublik data kita atau profil kita. Jadi kalau kita mau private, jadi kita nggak bisa kita undang ASN tersebut. Kalau misalkan instansi itu tahu bahwa ada ASN hebat di instansi tersebut, dia bisa undang. Mau nggak kamu melamar
untuk menduduki jabatan tertentu di instansi ini, karena kami melihat barangkali profilnya menarik ya, skillnya bagus. Kalau ASN-nya mau, nanti tinggal di approve, nanti akan masuk ke dalam seleksi atau usulan lamaran. Nah, ini kalau di private ya kita nggak bisa diundang, kita hanya bisa mengikuti gitu ya, atau melamar ke instansi yang membuka lowongan. Kemudian setelah ASN menginput ya, ASN melengkapi berkas persyaratan, nanti prosesnya juga di sini teman-teman, ASN tidak sekaligus ya, jadi bisa bertahap. Misalkan hari ini menginput A itu kan melengkapi persyaratan A, besok B, jadi seterusnya itu bisa gitu. Jadi tidak harus sekali waktu harus selesai. Jadi akan tersimpan oleh sistem. Kemudian di hari kedua dilengkapi sampai sampai tentunya sudah yakin ya untuk submit lamaran. Pastikan persyaratan diupload dengan baik ya. Jangan ada yang keliru mengupload persyaratan-persyaratan yang bukan yang dibutuhkan. Nanti tentunya akan ada kendala di verifikasi, akan dibatalkan dan sebagainya. Jadi tidak akan nanti barangkali bisa menghambat ya proses seleksi di administrasinya. Oke, kemudian setelah diverifikasi nanti pengelola pegawaian di instansi akan menginput ya nilai ujian dan nilai dan rankingan serta otomatis menjadi 3 kali formasi yang dibuka. Nanti setelah itu PYB akan menyetujui dan mengetahui dan menyetujui 3 besar, PPK juga akan menyetujui dan akan masuk ke PKN ya, wilayah imut, untuk diberikan rekomendasi bahwa para kandidat ini sudah sesuai dengan NSPK ya, tidak ada kendala-kendala terkait dengan NSPK-nya. Jadi semua sudah transparan, semua tidak ada pelanggaran dalam hal ini terkait NSPK. Kemudian kandidat yang mendapatkan rekomendasi dan sudah diumumkan dari 3 besarnya akan masuk ke tahapan penentuan hasil akhir yang akan ditetapkan oleh PPK. Nanti instansi akan mengumumkan juga para kandidat 3 besar dan yang terpilihnya, sehingga ini menjadikan proses seleksi JPT-P ya juga akan sangat transparan melalui ASN Karir terintegrasi dengan layanan iMut Integrated Mutasi. Next. Dita, bisa di next. Ya. Ini juga alurnya hampir sama untuk yang media dan utama ya Bapak Ibu. Ini bedanya ada satu proses di Ketua Pansel ya. Biasanya di Kementerian Koordinator. Next. Apa sih peran masing-masing pengguna atau user pada jenis seleksi terbuka JPT ini? Jadi pengelola kepegawaian ya di instansi, di BKD, di BKP SDM, ini memberikan kewenangan atau role kepada tim seleksi melengkapi dan menjadwalkan jabatan lowongan yang akan dibuka, memverifikasi dokumen, persyaratan, menginput nilai ujian, mengumumkan, mengajukan rekomendasi dan perpanjangan jika diperlukan. Untuk ASN sendiri tentunya bisa mendaftar ya, memperbarui dan melengkapi profil, mencari jabatan lowong dan melengkapi persyaratan. Jadi teman-teman sobat ASN, pastikan data teman-teman di My ASN itu sudah yang terbaru. Baik Bapak Ibu teman-teman sobat ASN yang sudah selesai melaksanakan tubel atau sekolah, sudah melaksanakan diklat ya, atau mendapatkan sertifikat diklat atau mengikuti sertifikasi profesi dan sebagainya, yang dalam hal ini tentunya mendukung portofolio Bapak Ibu sobat ASN semuanya, silakan diinput di My ASN ya. Di My ASN kita sudah siapkan fiturnya ya, memang ada beberapa yang bisa langsung terupdate ke profil, ada yang harus melalui mekanisme verifikasi atau approval dari teman-teman di BKD atau di Biro SDM ya. Ini yang tentunya sekali lagi menghimbau ke teman-teman sobat ASN, jika teman-teman ingin berkarir lebih baik, pastikan dulu secara data teman-teman sobat ASN itu sudah diperbaiki, baik data maupun dokumennya. Bahwa PKN juga saat ini telah memfasilitasi namanya lemari digital ya. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang memang belum terupdate atau belum terupload di My ASN melalui lemari digital, silahkan lengkapi. Ya di situ juga sudah ada skor ya, skor arsip kita. Pastikan skornya sudah 100 sehingga kelengkapan dokumen tidak menjadi isu ya dalam nanti mendaftar atau menjadi kandidat ya nanti dalam instansi melihat portofolio kita ya, seperti itu. Kemudian PYB dan juga PPK instansi melakukan persetujuan. Nextnya Mbak Gita.
Yang pertama, tentunya panitia seleksi instansi mengumumkan formasi serta persyaratan yang dibuka. Ini juga menjadi hal yang wajib ya dilakukan di awal sebelum dibuka pendaftaran ya. Jadi misalkan di BKD misalkan butuh prakom ahli pertama karena peta jabatan ya di situ budgetingnya keterisiannya misalkan baru 3, formasinya ada kebutuhannya ada 5, masih ada kuota 2. Nah 2 ini bisa dibuka ya Bapak Ibu Sobat ASN bisa dibuka untuk mestinya tadi sudah diredistribusi dulu ya, sudah di mapping dulu di internal. Nanti kalau tidak ada baru 2 ini akan kita buka untuk dari eksternal. Jadi 2 ini nanti bisa dibuka formasinya di ASN Karir ya. Dan juga untuk jabatan lainnya silakan nanti disesuaikan dengan tentunya anggaran ya yang ada. Barangkali kalau anggarannya memenuhi bisa menggaji untuk beberapa ASN yang dibuka di ASN Karir. Tentunya ini menjadi satu yang harus dipertimbangkan. Ya, kemudian setelah di open, di setting pendaftarannya, nanti ASN yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat melamar maupun diundang oleh instansi melalui portal ASN Karir. Jadi nanti ada feed ya, atau FYP-nya gitu ya, kalau di bahasa medsos di TikTok ya, kalau di kita nanti di feed-nya, di home-nya nanti ada halaman lowongan ya di ASN Karir, silakan bisa melihat-lihat tuh. Kalau boleh juga sekarang Bapak Ibu teman-teman Sobat ASN bisa melihat juga di ASN Karir sambil buka-buka sambil dengerin ya. Nanti juga ada tuh saat ini masih ada beberapa instansi yang open ya, masih progres pembukaan sampai tanggal awal April ya kalau salah ya. Nanti bisa dilihat. Barangkali ada yang cocok bisa juga di-apply. Kemudian pelamar melengkapi berkas persyaratan dan mengajukan persetujuan ke Biro SDM, BKD atau BKP SDM untuk izin melamar. Jadi tentunya harus diizinkan dulu ya. Jadi nggak Bapak Ibu langsung ke instansi tapi tetap mendapat pertimbangan atau persetujuan dari Kepala Biro SDM. Kemudian Biro SDM melakukan approval pada pelamar atau ASN yang mengajukan untuk mengikuti seleksi dan pindah instansi. Ya nanti tentunya kalau ini di-approve dan instansi yang membuka lowongan juga approve, artinya menerima, tentunya ini menjadi satu surat ya yang sudah dikeluarkan by sistem, jadi tidak lagi suratnya manual, nanti akan tergenerate dokumen persetujuan ya pelepasan dari instansi asal ya. Nanti ini akan digunakan saat proses dipindah instansi. PPK instansi asal melakukan persetujuan dan pendatangan surat persetujuan pada pelamar ASN yang akan mengikuti seleksi dan pindah instansi. Selanjutnya, panitia seleksi instansi melakukan verifikasi administrasi instansi dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian seleksi kompetensi diikuti peserta. Ini nanti tergantung dari instansinya apakah perlu ada wawancara atau ada seleksi kompetensi lainnya yang dibutuhkan ya. Kemudian pengelolaan nilai melalui portal karir, jadi dapat diolah nilainya jika nanti ada beberapa proses-proses seleksi kompetensi dan sebagainya. Nanti nilai akan diinput melalui ASN Karir dan juga panitia seleksi instansi mengumumkan hasil akhirnya. Jadi kalau misalkan tadi ada lowongan prakom ahli pertama misalkan 2 orang, yang daftar ada 10 orang, tentunya harus diseleksi ya. Diseleksi 8 orang yang tentunya nggak akan masuk karena dibutuhkan hanya 2 orang. Nah, model seleksinya monggo diserahkan ke masing-masing instansi seperti apa, tentunya akan mencari 2 kandidat terbaik ya dari 10 yang melamar. Kemudian pelamar yang lolos akan langsung diproses untuk mutasi pindah instansi. Ya, jadi ini istilahnya kalau ASN Karir ini pra pindah instansi. Jadi prosesnya yang tadinya dilakukan belum melalui digitalisasi, belum melalui sistem, BKN tentunya memberikan fasilitas ke instansi, tidak perlu membuat aplikasi yang baru, cukup menggunakan layanan ASN Karir ya. Ini tentunya akan sangat menghemat efisiensi anggaran yang sangat besar karena tidak perlu instansi membangun sistem rekrutmen baik untuk JPT, untuk shelter maupun untuk yang JAJF pelaksana. Nah ini nanti prosesnya akan terintegrasi ya dengan layanan pindah instansi. Jadi teman-teman yang di timnya pindah instansi pun juga nanti datanya akan mendapatkan data output dari ASN Karir dan menjadi input di layanan pindah instansi. Dan pindah instansi pun juga akan sangat seamless ya, sangat cepat barangkali karena data-data atau dokumen pendukungnya sudah ada prosesnya atau rekam jejaknya atau data transaksinya ada di ASN Karir. Itu kurang lebih nanti sampai ke proses SK pindah instansinya. Silakan Mbak Nita di next.
Ini beberapa format surat pengajuan admin ASN Karir dan juga pengajuan admin untuk apa jenis JPT dan juga JAJF ya. Nanti silakan diunduh. Nanti bahan paparan boleh di-share ya Mbak Anita ya, agar rekan-rekan semuanya bisa mengetahui. Ini untuk ini ya, untuk yang pengelola kepegawaian ya. Kalau ASN kan nggak perlu ini. Nanti ASN tinggal terima jadinya aja atau matangnya aja ya di ASN Karir. Tinggal oh ya ada lowongan, tinggal daftar. Kalau ini ya untuk dikhususkan untuk pengelola kepegawaian. Oke, next Mbak Anita. Nah ini contoh atau screenshot tampilannya. Ya nanti tetap seluruh ASN dipastikan harus telah melakukan aktivasi MFA, ya multifaktor authentication di ASN digital ya. Bagi yang belum silahkan lakukan aktivasi. Jika ada kendala, lapor ke admin atau ke teman-teman kantor regional atau teman-teman PKN untuk kami bantu, akan kami dampingi ya, sehingga teman-teman tidak kesulitan melakukan aktivasi MFA. Bagi yang belum mendapat atau belum bisa aktivasi MFA ke ASN Digital. Ya, nanti masuk ke ASN Digital, muncul di layanan individu, nanti ada menu ASN Karir ya. Pastikan sudah ada menu ASN Karirnya, nanti tinggal diklik saja, nanti akan muncul ke home-nya ASN Karir. Lanjut. Nah, secara teknis nanti aplikasi ini akan didemokan oleh Mbak Anita ya. Nanti silakan teman-teman semuanya jika ada yang ingin bertanya langsung melalui FAQ sudah kita siapkan, teman-teman kami tim teknis siap menjawab jika ada kesulitan atau kendala. Kalau lewat live nanti pertanyaan barangkali terbatas ya, pertanyaannya paling cuma 3 atau 6 pertanyaan. Nanti kalau lebih detailnya silakan teman-teman bisa bertanya langsung di FAQ di Zoom ini ya, nanti bisa langsung dijawab oleh teman-teman tim kami. Di sini akan muncul seperti ini kurang lebih sobat ASN. Jadi lowongan CAJF yang bisa dilihat ya jabatannya apa di unit mana gitu ya. Juga ada spill gajinya ya di situ ya, ada kelihatan gajinya. Nah, silakan nanti preferensinya mau gajinya yang besar atau seperti apa ini dikembalikan ke instansi masing-masing ya, karena memang ada beberapa ya perbedaan ya gaji dari setiap. Terutama untuk tunjangannya ya, TPP-nya atau tunkinnya. Silakan dilihat-lihat nanti kalau sudah tinggal diklik daftar sekarang. Ya, ini nanti bisa dikepoin dulu ya di ASN Karir. Silakan Mbak Nita, next. Ini informasi ya terkait dengan progres yang sudah menggunakan per 24 Maret bahwa sudah ada 2.753 CPT yang dibuka melalui shelter di ASN Karir, CACF 707 jabatan. Total lowongan yang masih dibuka ada 90 untuk CPT dan 707 untuk CACF. Dan total instansi yang terdaftar di ASN Karir, yang terdaftar atau mengajukan admin itu CPT ada 387 ya, untuk CACF ada baru 48. Nah ini karena mungkin ini karena baru ya untuk CACF, jadi ya masih sedikit. Silakan instansi teman-teman Biro SDM, PKD yang menginginkan bisa membuka lowongan melalui ASN Karir, silakan bersurat ke PKN ya. Next Mbak Anita. Ini list instansi yang sedang menyelenggarakan seleksi terbuka CPT, baik misalkan di Kabupaten Maibrat, Bima, Rotendao, Pematang Siantar, sampai ke Padang Sidempuan. Ini kalau dari tutupnya masih ada beberapa yang masih open ya, sampai tanggal 30 April jam 23.59, ada yang sampai 7 April ya untuk Kabupaten Bima. Di sini untuk Bima jumlah lowongan aktif 14, tapi yang pelamar masih 1. Ini kesempatan nih teman-teman sobat ASN yang mungkin tinggal atau mau ke Bima misalkan atau tinggal seputar Kabupaten Bima, masih ada peluang karena pelamar baru 1 gitu ya, untuk bisa mendaftar di lowongan yang dibuka ada 14 jabatan. Nanti silakan dicek ya masing-masing di ASN Karir. Lanjut Mbak Nita. Ya, ini juga dari Kementerian Pusat nih, Kemenhaj ya, Haji dan Umroh. Ini buka dari tanggal 16 April jam 1 siang sampai tanggal 16 Maret sampai tanggal 13 April. Ini masih ada waktu ya, 13 April untuk Kemenhaj, Kementerian Haji dan Umroh sampai jam 23.59. Jumlah lowongan aktif yang dibuka ada 352. Yang pelamarnya per 24 Maret baru 195. Nah ini tentunya menjadi peluang juga nih teman-teman sobat ASN semua ya, yang barangkali ingin membantu pengelolaan haji dan umroh di instansi Kemenhaj yang baru ini, tentunya ini bisa menjadi peluang buat teman-teman
seluruh ASN di Indonesia. Kemudian dari Kementerian Dikti Saintek ada 88 yang mendaftar baru 55, dan dari Kementerian Koperasi ada 249 yang mendaftar baru 125. Nah ini silakan sekali lagi dicek di Kepoin seperti apa, mana yang cocok dengan jabatan kita, bisa kita apply dan tentunya bisa kita berkarir ya di instansi yang baru tersebut. Next.